warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Natasha Fauzia Salsabila dengan NIM 2430711013 dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kita hidup di tengah pusaran pembangunan, jalan tol dibangun, desa-desa maju, tapi di sisi lain kita masih menghadapi ketimpangan dan masalah. Pertanyaannya, bagaimana semua perubahan ini dikelola? Disinilah peran krusial administrasi pembangunan, sebuah bidang studi yang sering kita dengar, tapi mungkin belum kita pahami esensinya secara mendalam. Dalam video ini, saya akan mencoba menganalisis 5 konsep kunci administrasi pembangunan, kaitannya dengan teori dan penerapannya di Indonesia, sesuai arahan tugas ini. Segmen ke-1 yaitu administrasi pembangunan dan administrasi publik biasa. Mari kita mulai dengan pertanyaan fundamental. Apa itu administrasi pembangunan dan apa bedanya dengan administrasi publik biasa? Menurut para ahli, seperti Sondang P. Siagian, bahwa pengertian administrasi pembangunan adalah suatu usaha atau juga rangkaian usaha, pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan dengan secara sadar oleh suatu bangsa, negara atau pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa atau national building. Menurut Edward W. Widener, pengertian administrasi pembangunan yakni menggambarkan suatu pengembangan yang administratif dan administrasi dalam program pengembangan. Widener membaginya menjadi dua, yaitu Administration of Development, yaitu mengelola proyek pembangunan, dan Development of Administration, yaitu membuat birokrasi kita sendiri lebih pintar dan efektif. Dan yang ketiga, yaitu menurut Bintoro Cokro Amijojo, yaitu pengertian administrasi pembangunan adalah suatu proses pengendalian usaha, yaitu oleh negara atau pemerintah untuk dapat mewujudkan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap itu lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Nah, bedanya dengan administrasi publik biasa itu ibarat fokusnya untuk menciptakan resep terbaru, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Di Indonesia, contoh nyatanya adalah pada program dana desa. Ini bukan sekedar birokrasi penyaluran uang, ini administrasi pembangunan. Kenapa? Karena program ini menciptakan institusi baru seperti BUMDes, mendorong perencanaan partisipatif atau musrenbang, dan fokus pada dampak nyata di desa. Ini adalah manajemen perubahan dari pusat sampai ke akar rumput. Segmen kedua yaitu teori pembangunan berkelanjutan dan analisis di Indonesia. Selanjutnya mari kita analisis dinamika pembangunan di Indonesia melalui salah satu teori paling relevan saat ini, yaitu teori pembangunan berkelanjutan. Teori ini intinya sederhana, jangan membangun hari ini dengan cara merusak masa depan anak cucu kita. Ada 3 pilar yang harus seimbang, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indonesia mengadopsi ini loh. Contoh paling mencolok adalah proyek IKN. Pemerintah menyebutnya Forest City, kota hutan dengan 75% area hijau dan energi terbarukan. Di atas kertas ini memenuhi pilar lingkungan. Tapi disinilah dinamikanya. Bersamaan dengan IKN, kita juga punya kebijakan hilirisasi nikel yang masif. Ekonomi kita tumbuh pesat, pilar ekonomi terpenuhi, tapi kita juga menghadapi masalah serius terkait limbah smelter dan deforestasi di lokasi tambang. Analisis saya, teori ini membantu kita melihat bahwa pembangunan di Indonesia sering pincang. Kita cenderung memprioritaskan pilar ekonomi di atas pilar lingkungan dan sosial. Tugas administrasi pembangunan adalah mencari keseimbangan itu. Segmen ketiga, yaitu perencanaan nasional dan perencanaan daerah. Bagaimana rencana besar ini dibuat? Melalui sistem perencanaan pembangunan nasional atau SPPN yang terstruktur. Perencanaan nasional di Bappenas itu ibarat arsitek utama, fokusnya makro, top down, dan menghasilkan rencana jangka panjang nasional atau RPJPN untuk 20 tahun ke depan. Arahnya itu jelas dan dari pusat. Sebaliknya, perencanaan daerah di Bapeda lebih seperti kontraktor lokal. Mereka menerjemahkan arahan pusat ke dalam konteks lokal. Sifatnya bottom up, partisipatif, melibatkan warga melalui musrenbang.
Perbedaannya ada di skala dan cara pengambilan keputusan. Nasional fokus pada stabilitas negara dan daerah fokus pada potensi unik lokal seperti pariwisata, wakatobi, atau agrobisnis di daerah lain. Keduanya harus sinkron. Adapun segmen keempat yaitu otonomi daerah desentralisasi. Desentralisasi adalah proses penyerahan wewenang, otonomi daerah adalah hasilnya, hak daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi adalah kunci kemandirian. Contoh konkret bagaimana otonomi daerah meningkatkan pelayanan publik terlihat dari pelayanan publik atau MPP atau PTSP online di berbagai kota atau kabupaten. Berkat otonomi, pemerintah bisa berinovasi membuat sistem perizinan satu atap yang cepat, transparan, dan memotong birokrasi berbelit. Ini langsung dirasakan manfaatnya oleh warga dan investor, meningkatkan kemandirian daerah. Dan yang terakhir yaitu hubungan pusat dan daerah dan menuju keberhasilan pembangunan. Akhirnya semua konsep ini bermuara pada satu hal, hubungan pusat dan daerah. Hubungan yang harmonis sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Mari kita lihat contoh kasus efektif yaitu penanganan COVID-19 atau COVID-19 dan program vaksinasi nasional. Pusat atau Kemenkes atau BNPB mengurus pengadaan dan standar, daerah dinas kesehatan atau Pemda mengurus distribusi dan eksekusi di lapangan. Pembagian peran yang jelas menghasilkan respons cepat dan masif. Tapi ada juga contoh bermasalah, seringkali izin pusat atau misalnya untuk tambang tumpang tindih dengan rencana tata ruang wilayah RT RW daerah. Akibatnya konflik lahan, ketidakpastian hukum, investor bingung dan pembangunan terhambat. Administrasi pembangunan yang baik menuntut sinkronisasi data dan komunikasi yang konstan antara pusat dan daerah. Administrasi pembangunan adalah seni mengelola perubahan di negara yang kompleks seperti Indonesia. Ini bukan ilmu statis tapi dinamis. Dari pemahaman konsep, ahli hingga penerapan nyata dana desa, dari teori berkelanjutan hingga dilema IKN, kita bisa melihat betapa vitalnya peran administrasi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional kita. Saya Natasha Puja Sasabila, terima kasih telah menyimak refleksi hari ini. Semoga analisis ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.